Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat? Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Ada kabar yang sangat menggembirakan lagi nih untuk para pecinta dunia otomotif ya. Tentunya nanti konon ini mungkin akan jadi suatu ketercapaian terbesar dalam sejarah dunia otomotif tentunya. Dan juga ini ada hubungannya dengan dunia bisnis di balik semua itu. Apa kabarnya? Tahun 2024 ya, Pertamina selaku BUMN atau Badan Usaha Milik Negara itu sudah MOU dengan sebuah tim yang dimiliki oleh legenda hidup MotoGP yaitu Valentino Rossi. VR46 Racing Academy Team telah menandatangani MOU dengan Pertamina, dan Pertamina akan menjadi sponsor utama atau minimal sponsor dari tim milik MotoGP dan legenda hidup Valentino Rossi ini. Ya memang ini masih tim satelit, tetapi memang setidaknya Pertamina sudah berani untuk membuat sebuah terobosan baru dalam dunia branding atau dalam dunia memperkenalkan diri kepada halayak internasional bagaimana sepak terjang dari Pertamina ini. Kalau kita mengacu kepada sepak terjang dari Pertamina, tentunya Pertamina itu merupakan salah satu BUMN yang terbesar di Indonesia dengan fokusnya adalah perusahaan minyak dan gas yang dimiliki oleh negara kita tercinta ini. Tetapi memang kalau kita komparasikan dengan perusahaan minyak gas dan tentunya dengan memiliki level yang sama di negara tetangga kita, yaitu saya sebut namanya adalah Petronas, tentu ini merupakan sebuah hal yang sangat unik dan sangat menarik untuk dikaji, karena antara Petronas dan juga Pertamina ini sebetulnya dua perusahaan raksasa ini memang secara garis besar adalah sama, bergerak di bidang yang sama, tetapi memang Pertamina dalam hal ini jauh lebih tua daripada Petronas karena Petronas masih relatif lebih muda. Tetapi pertanyaannya, kenapa Petronas jauh lebih unggul daripada Pertamina? Apa penyebabnya dan faktor-faktornya apa saja? Nah, ini menarik untuk dikaji. Tapi mohon dengan bijak untuk menyikapi video ini. Saya membuat video ini bukan semata-mata untuk bukan untuk membanding-bandingkan, tetapi ini merupakan data dan fakta. Jadi mari kita bijak dalam menyikapi. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil kesimpulan dan bisa mengambil langkah yang jelas. Ayo kita putar dulu intronya dan kita lihat perbandingannya seperti apa. Pertamina dan juga Petronas adalah sama-sama perusahaan milik negara yang bergerak di bidang minyak dan juga gas. Tetapi memang kalau dari segi berdirinya, maka Pertamina itu sebetulnya jauh lebih senior dibandingkan Petronas. Ya, karena Petronas itu masih junior. Nah, sekedar informasi saja bahwa Pertamina itu berdiri sekitar tanggal 10 Desember tahun 1957. Sedangkan Petronas dia berdiri tanggal 17 Agustus tahun 1974. Artinya Pertamina ada lebih dulu, jauh sebelum Petronas ada. Pertamina itu sebetulnya adalah akronim dari perusahaan perusahaan tambang dan minyak negara. Sedangkan kalau Petronas dia adalah akronim juga, Petroleum Bernat ya begitu. Petroleum Bernat Nasional itu adalah akronim dari Petronas. Ya, Petroleum Bernat Nasional. Iya betul. Jadi sebetulnya antara Pertamina dan juga Petronas sama-sama akronim, bukan singkatan ya. Kalau singkatan kan nggak bisa dieja, tapi kalau akronim bisa dieja. Nah, pertanyaan besarnya adalah persaingan antara kedua BUMN ini tentunya dari dulu hingga sekarang sangat menarik untuk dibahas dan juga dikaji. Sekali lagi dalam video ini saya bukan bermaksud untuk mengunggul-unggulkan Petronas, tetapi ini berdasarkan data dan juga fakta. Saya mengambil referensi di CNBC
ya salah satu media online yang sangat cukup kredibel di Indonesia. Anda bisa cek di situ. Nah, kita mulai dari apa yang menyebabkan perbedaan yang cukup signifikan antara kedua BUMN ini. Ya, di mana secara pengelolaan juga sama, ya sama-sama BUMN. Tetapi memang perbedaan yang sangat mencolok adalah Pertamina itu ada campur tangan pemerintah yang cukup besar. Karena memang pemerintah dalam hal ini mengendalikan yang namanya Pertamina. Ya, jadi antara kebijakan, kemudian ekspor impor itu dikendalikan oleh pemerintah. Walaupun sebetulnya ada otoritas-otoritas yang diserahkan kepada pemangku jabatan, dalam hal ini adalah Menteri BUMN. Kalau di Petronas, dia itu sebetulnya BUMN, tapi memang dia diberikan otoritas yang jauh lebih besar oleh pemerintah Malaysia. Karena mungkin ya ini mungkin karena di Indonesia itu kan negaranya adalah negara federal, negara unitary atau negara kesatuan, di mana kebijakannya satu komando kalau di Indonesia. Sedangkan kalau di Malaysia itu kan bentuk negaranya adalah bentuk negara federal atau bentuk negara serikat. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu diberikan otoritas penuh kepada masing-masing negara bagian, asalkan bisa menguntungkan. Begitu kan kalau dari segi kebijakan pemerintah. Nah, kalau Pertamina karena memang bentuk negaranya adalah negara kesatuan, maka satu komando dengan pemerintah pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang konsumsi BBM di Indonesia dan juga Malaysia jauh lebih besar Indonesia. Kenapa? Karena secara geografis luas negara Indonesia itu jauh lebih luas daripada negara tetangga kita Malaysia. Kemudian yang kedua, populasi masyarakat Indonesia jauh lebih banyak daripada populasi di Malaysia. Indonesia itu kan adalah jumlah populasinya terbesar keempat setelah Amerika, kemudian China, India, baru Indonesia. Sedangkan Malaysia populasinya masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan Indonesia. Nah, apa yang menyebabkan kedua BUMN ini menjadi cukup signifikan keunggulannya Petronas dalam hal apa saja ya? Jadi ada 3 aspek yang sebetulnya kalau dianalisis akan panjang, tetapi di sini garis besarnya saya ambil 3 saja. Pertama itu adalah produksi. Ya, produksi antara Pertamina dan juga Petronas tentunya sangat berbeda. Yang kedua adalah beban operasi. Beban operasinya pasti berbeda. Ya, kemudian ada subsidi. Subsidi juga pasti berbeda antara kedua perusahaan besar ini. Ya, Produksi itu bisa dari harga mentah, kemudian biaya-biaya operasional, perbaikan, maintenance, dan seterusnya. Biaya operasi bisa dari gaji karyawan, bisa jadi bonus, kemudian bonus penjualan, dan seterusnya. Subsidi itu bisa dari kebijakan pemerintah dan juga ada campur tangan pemerintah. Nah, berikut ada beberapa data yang tentunya bisa menjadi bahan renungan kita bahwa betapa tertinggalnya Pertamina dari Petronas. Pada tahun 2022 ada data yang menyebutkan bahwa Petronas itu dalam satu hari bisa memproduksi minyak sekitar 2,27 juta per barel dalam satu hari. Sekedar informasi bahwa satu barel itu sekitar 159 liter, atau kalau dalam galon dia sekitar 42 galon. Itu kalau satu barel. Sedangkan Indonesia, Pertamina di tahun yang sama, di tahun 2022 itu sekitar 897.000 per barel dalam satu hari. Berarti ada sekitar 28% lebih rendah Indonesia jika dibandingkan dengan Petronas. Atau 1,64 juta barel per hari defisitnya dibandingkan dengan produksi yang dihasilkan oleh Petronas. Bayangkan ini, kita sudah bisa menerka-nerka. Dengan populasi Indonesia yang sangat banyak dibandingkan Malaysia, malah populasinya yang tentunya jauh lebih sedikit bisa memproduksi seperti itu, 2,27 juta. Sedangkan Indonesia yang katakanlah overpopulation hanya bisa memproduksi 897.000 per barel dalam satu hari. Defisitnya sekitar 1,64 juta minyak.
per barel dalam satu hari. Bayangkan, apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah karena populasi di Malaysia sangat cenderung lebih sedikit dibandingkan Indonesia, maka dalam hal ini Malaysia bisa mengekspor lebih jauh minyaknya atau gasnya. Sedangkan kalau Pertamina karena populasinya jauh lebih besar, kemudian produksi minyaknya juga jauh lebih sedikit, maka yang terjadi adalah Indonesia mau nggak mau harus impor. Satu. Yang kedua, Malaysia dalam hal ini bisa menekan biaya operasionalnya. Mungkin yang dimaksud itu adalah biaya harga, ya, harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau subsidi. Di sana di negara tetangga kita, RON 95, BBM jenis RON 95 dijual lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia harus memikirkan masak-masak tentang subsidi atau harga yang ditetapkan untuk keberlangsungan konsumsi BBM yang ada di masyarakat Indonesia. Karena Indonesia itu populasinya jauh lebih besar, maka konsumsi BBM-nya juga jauh lebih besar dibandingkan dengan negara tetangga kita. Jadi Indonesia mau nggak mau subsidinya juga harus besar. Beda dengan Petronas, ya. Nah, yang menariknya adalah seandainya nanti entah kapan, seandainya di Malaysia juga overpopulation atau katakanlah minimal sama jumlah penduduknya dengan Indonesia, maka Malaysia walaupun menjual minyak dengan harga yang rendah, maka bisa dipastikan masih dapat keuntungan. Kenapa? Karena Malaysia memiliki branding yang besar juga di mata dunia, beda dengan Indonesia. Kenapa bisa demikian? Nah, mari kita analisis dari sektor yang lain. Sebetulnya Indonesia itu juga bergerak di bidang branding, ya, katakanlah di dunia otomotif, karena otomotif itu adalah hal yang sangat cocok jika disandingkan dengan dunia minyak, ya, karena butuh yang namanya bahan bakar. Dulu Indonesia pernah memiliki pembalap hebat di kelas Moto2, kalau nggak salah namanya Doni Tata, yang disponsori oleh Pertamina. Kemudian ada F1 juga, ya, yang disponsori oleh Pertamina. Tetapi apresiasinya kurang. Sekarang kabarnya bagaimana? Nggak tahu kita. Berbeda dengan Petronas, di mana kalau Petronas itu brandingnya sudah sangat kuat di dunia internasional. Siapa yang nggak tahu Petronas? Petronas memiliki tim Moto3, memiliki tim Moto2, bahkan memiliki tim MotoGP. Tim MotoGP-nya pun di tahun 2019 itu jadi runner up. Nah, siapa yang nggak terkesan dengan prestasi Petronas? Apalagi ditambah F1 yang tentunya sudah sangat melekat di mata dunia internasional. Ditambah lagi menara kebesaran dan kebanggaan KLCC, menara Petronas itu. Itu tentunya juga menjadi hal yang cukup memberikan dampak yang sangat besar terhadap kemajuan serta perkembangan yang cukup signifikan dari Petronas. Padahal dulu di tahun 80-90-an Indonesia sempat unggul jauh, ya, dari Petronas, ya, karena memang Petronas kan masih awal-awal, sedangkan Indonesia sudah cukup lama dalam dunia perminyakan. Tetapi semua itu berubah ketika tahun 2005. Ya, sejak itu Petronas yang awalnya berguru kepada Indonesia, pelan tapi pasti Petronas dalam hal ini mengelola sumber daya manusianya, kemudian dia dalam tanda kutip rajin untuk berinovasi, kemudian dia menganalisis market view dan seterusnya, sehingga pelan tapi pasti Petronas akhirnya unggul dan cukup unggul signifikan jika dibandingkan dengan Pertamina. Kemudian tahun 2022 ekspor Petronas itu sebesar 97,7 miliar ringgit Malaysia. Bayangkan, kalau di USD dia sekitar 21,02 miliar US dollar. Itu adalah biaya ekspor dari Petronas. Sedangkan kalau Pertamina di tahun yang sama dia menghabiskan 6,56 miliar US dollar untuk biaya impor. Jadi dalam tanda kutip biaya impor Pertamina jauh lebih besar jika dibandingkan biaya produksinya. Bayangkan, produksi Pertamina itu per harinya adalah 897.000 per barel dalam satu hari. Sedangkan Pertamina jauh mengungguli di atasnya, sekitar 2,27 juta
per barel dalam satu hari. Jadi seandainya Pertamina dalam hal ini mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mengungguli Petronas, tapi memang bukan tidak mungkin. Jika ketiga hal tadi ya, produksi, kemudian beban operasi, subsidi itu bisa mungkin bisa dibedah yang cukup signifikan. Ya, bagaimana sumber daya manusianya diperbarui lagi, karena memang di Pertamina sumber daya manusianya kan masih SKK Migas, satuan khusus ya. Tapi kalau di Petronas itu memang sumber daya manusianya memang dilatih mungkin lebih profesional di sana. Ya, karena memang Pertamina itu kan ada campur tangan pemerintah yang sangat besar. Sehingga mau nggak mau Pertamina itu harus mematuhi aturan pemerintah. Kalau Petronas dia cenderung lebih bebas. Sehingga ini yang mengakibatkan Petronas bisa mengungguli Pertamina di berbagai hal. Ya memang sih nanti di tahun 2024 tim MotoGP, tim satelit Ducati dari legenda hidup MotoGP Valentino Rossi itu konon kabarnya sudah MOU dengan Pertamina, dan Pertamina akan jadi sponsor dari tim milik Valentino Rossi ini. Ya semoga ini bisa membantu branding dari Pertamina dan bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat internasional. Sehingga seperti itulah komparasi antara Pertamina dan Petronas. Ya, yang dulu Petronas sempat kalah dari Pertamina, tapi sejak tahun 2005 sampai sekarang Petronas tentunya bisa mengungguli Pertamina. Ya memang sih mental masyarakat juga bagaimana kebijakan pemerintah, kemudian pola konsumsi bahan bakar di masyarakat juga harus dibenahi. Karena kita harus bijak dalam memakai sumber daya, apalagi sumber daya yang nggak bisa diperbarui seperti minyak. Kalau Malaysia mungkin dia bisa lebih diatur daripada Indonesia ya. Jadi mari kita lebih baik lagi, kita lebih bijak lagi dalam konsumsi bahan bakar kita agar Pertamina bisa unggul atau minimal sama dengan Petronas. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan memberikan edukasi kepada kita semuanya. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan ada keterangan yang kurang lengkap dan kurang jelas, silakan dikoreksi di kolom komentar. Sekali lagi saya bukan maksud untuk membanding-bandingkan dan mengunggul-unggulkan Petronas, tapi ini berdasarkan data dan fakta. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.